Om, hari ini gue bakal ngejawab challenge lu yang waktu lu nantang gue di cabin. Lu buat apa sih? Gue mau ngeliatin lu, ada beberapa part, ada beberapa masakan yang gue bikin, dan gue nggak sendiri. Asik. Gue bawa sahabat gue, Oh ya? dia memang chef juga, nanti gue kenalin. Mantap. Oke Om, welcome to our kitchen. Pai, ada tamu Pai. Hey, halo. Kenalin. Halo Om, Halo. Lutfi tapi biasa dipanggil Upai. Oke, halo Pai, Om jadi sahabat Pai. gua. Kita kan kemarin kedatangan brother gua nih. Seperti biasa, gua masakin, mau tadi segala macam dan dia nge-challenge. Itu enak banget sih Gimana, Om, steaknya. masakannya, Steaknya luar biasa. Makanya Gue yang ngajarin Om. gue challenge dia untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Yes, ya. Karena Upai is my best friend, he's a chef, dan gue selalu gitu explore segala masakan sama dia. Dan kemarin gue ngobrol sama Upai bahwa kira-kira apa ya produk yang bisa kita bikin, karena kalau misalnya kita bikin high quality steak, let's say apa yang gue masakin lo kemarin, Marketnya kecil banget. marketnya kecil. Iya. Ya, kita tahu sendiri gitu harga daging Steaknya yang mahal. ya, harga Ya. daging yang bagus pasti lumayan. Dan akhirnya gue mencoba discuss sama Upai, Pai bikin apa ya? Tapi tetap kita ngambil benang merahnya dari daging dan mudah diterima sama masyarakat. Terus gue pingin yang memang simple, tidak ribet gitu. Dan akhirnya gue challenge juga Upai. Jadi Jadi apa? apa? Burger ya. Burger. Om. Serius. Ya, gua tuh pingin create burger yang mudah diterima sama orang Indonesia. Karena selama pengalaman gua tuh ketika gua makan burger, afternya tuh selalu too much, begah, Yes. selalu Jadi enak ya, besok-besok Yes. belum tentu mau datang lagi kan. ya, gitu. Banyak faktor lah, mulai dari bisa Ya. rotinya, dari Yes. patty-nya, Atau rasanya terlalu dari strong. kondimennya. Ya. Jadi banyak hal. Gue suka dengan burger, tapi tips dari gue itu kita harus bikin burger yang pertama kali dirasa di lidah itu yang semua orang bilang ini enak. Udah itu aja. Itu dia banget. Lu kalau masak jangan sampai orang mikir. Berarti beban di gua dong ini. Dia ngajarin gua gitu. Kalau lu masak, ketika lu makan, ketika first bite harus bilang enak. Makanya gue coba ngobrol sama Hedi untuk gimana nih caranya kita bikin burger yang kayaknya bisa sempurna di kita dan di orang lain. Gua nggak bisa nunggu lagi. Cepat masak deh. Oke, let's go. Oke. Ayo dong. Ntar gua ngambil apron dulu. Nah, Om, nih gue udah nyiapin sebenarnya bahan-bahannya. Cuman gue kemarin sempat mikir nih, ketika gue ditantang untuk bikin, Pai kita bikin burger, gue harus cari diferensiasi nih. Yes. Gimana caranya Jadi gimana? supaya beda sama burger yang lain Iya. kan? Dan ini menarik juga sih si Upai bikin roti yang menurut gua ketika dia di toast crush-nya dapat, terus soft-nya dapat, tapi dia tetap bouncy dan ini nih hasil ciptaannya Upai nih. Ya, gua juga ini bikin patty dari campuran beberapa part daging, butuh beberapa hint rasa. Dari mulai gua butuh lean, dari gua butuh fatty, gua butuh juicy, dan gua pingin gimana caranya si patty gua ini tuh tetap lean, tapi dia juicy. Sometimes kan kalau misalnya kita bikin patty dari part daging yang lean, Yes. suka agak kurang juicy kan. Yes. Ya, betul. Nah, Terlalu meaty ya. terlalu meaty gitu. Oke. Dan menurut gua orang sini nggak semuanya suka yang rasanya meaty banget. Jadi Yeah. gua nge-mix beberapa part daging supaya dia bisa tetap ada sumbangsih dari rasa lean-nya, Harus meaty-nya. ada sedikit greasy. Yes. Orang Indonesia suka banget itu. Yang Betul, greasy. ya. Jadi tadi ada beberapa part daging yang gua pilih dan juga beberapa ukuran dari Oh. hasil gilingan. Jadi Masih lu ada perlu meaty. mix antara halus dengan Kasar. yang agak kasar. Yes. Ya ya. Ya.
Jadi dari si dagingnya ini, gua nyolong rapnya Hedi. Hedi kan biasa kalau bikin brisket, Oh itu jago banget. pakai rapnya. Dia punya Udah, signature oke. rap. Udah bener banget. Oke, jadi langsung gua ambil, pakai rap lo kayaknya untuk taburan si patty-nya. Ya. Kayaknya Gitu ya? bakal, yes. Masih enak. Ini Ini kan? Ini. Masih enak. Coba. Udah pasti enak. Nih, gurih-gurih gimana gitu. Rasanya. Pokoknya Orang Indonesia suka ini pasti. Yes. Gue memang sengaja untuk bikin rub yang punya banyak rasa. Ya. Tapi basically ketika gue belajar daging, we all know gitu kalau kita selalu suka dengan salt and pepper. Tapi we have to adjust selera orang sini yang dimana butuh banyak rasa. Ya. Orang Indonesia suka yang Ya. gurih-gurih. Yes. Iya ya. Ya, orang Indonesia suka yang gurih-gurih. Iya. Bagus banget. Bener. Ya, bener banget. Ya. Oke, Oke. kita coba. Let's go. Let's go. Go. Head untuk bikin patty yang oke, yang pas banget tuh mesti gimana sih? Kalau gue sih kalau buat ngejar tingkat kematangannya sih gue ngejar aman di medium supaya gue juga masih bisa dapetin juicy-nya kan. Gue nggak gitu khawatir ketika dia melebihi medium sekalipun karena patty yang gue bikin kan udah konten fat. Oh, oke. Udah ada konten Oke. fatnya kan. Nggak, soalnya kadang-kadang orang Indonesia juga ngelihat patty yang belum done, Yes. mereka bisa komplain. Bisa kan, ya? komplain, makanya gue ngambil Ya. aman di medium kan. Iya, betul. Tapi di Setuju, medium pun setuju. karena gue naikin konten fatnya sedikit, dia bakal tetap Tetap juicy. Yes. Walaupun itu done gitu ya. Yes. Oke. Ini gue pakai American cheese. Ya. Kita tunggu sampai cheese-nya melting. Once it's melted, udah kita tinggal assembly burgernya. Yes. Nanti upaya juga bikin beberapa part yang menarik kayak pickles, terus ada mayonya juga. Oh iya, pickles itu penting banget. Yes. Kita kadang-kadang kalau makan burger ya, ada picklesnya kita cabutin, kita Padahal- buang karena kita nggak suka sama picklesnya. Kadang-kadang too sour, Yes. ya kan? Padahal pickles ngebantu Harusnya ngebantu burger membantu. buat lebih nge-elevate rasanya lagi, lebih Iya, umami. setuju banget. Iya. Clarify. Nah, mantap. Got the patty and the bun. Oke, tadi kan kayak gue bilang sebelumnya kita mau bikin American Classic lah, cheeseburger gitu. Jadi ini udah ada ban yang gue develop om. Oke. Ini terus gue punya mayones. Mayonesnya ini sebenarnya Ajaib sih menurut gue ini. gue mayonesnya. develop lagi sih sebenarnya. Jadi gue nggak mau bikin mayones yang plain aja gitu. Oke. Jadi gue sebenarnya nanti gue infuse sama garlic. Hmm. Jadi ada Menarik. umami lagi dari Oke. si garlic. Jadi ini langsung kita spread aja nih di bannya. Oke. Terus next kita ada si patty-nya Hedi nih yang udah dibikin nih. Oke. Nah ini kita kasih taruh di sini. Woi fit banget sama bannya. Sebenarnya sih kalau untuk klasik American cheeseburger kayak gini aja udah oke. Begini gitu. cukup ya. Cuman gue mikir lagi nih apa nih rasa yang harus di-elevate banget gitu kan. Karena ketika kita makan daging biasanya kan ada fat yang rada ganggu ya. Takutnya kan orang jadi enek. Nah makanya gue bikin pickles. Tapi picklesnya cenderung orang tuh sebenarnya nggak suka dengan pickles karena Enggak, sebenarnya orang tuh suka dengan pickles, tapi karena di Indonesia tuh Ya. picklesnya kebanyakan too sour. sour. Yes. Itu yang buat orang Indonesia nggak suka kan? Kalau kita misalnya makan tuh ke restoran fast food dan pas kita makan ganggu lah, nggak cocok Yes. dengan rasa kita Dan nggak makan. gitu fresh. Yes. Ya kan? Nah makanya ini gue bikin pickles. Lu harus coba sih om kayaknya nih om. Menurut lo gimana rasanya? Gue sih favorit gue nih pickles yang lu bikin. Enggak, surprise-nya crunchiness-nya luar biasa ya. Gimana? Feels-nya bener-bener fresh banget. Not too sour, Ya, sweet. yes. Buat gue dia bakal ngebalance rasa dari burger yang kita bikin sih. Jadi oke dong kalau kita taruh di sini. Kita coba ya, Boleh dong. kita coba. 2, 3, Oh, banyakan aja. banyakan Tiga aja. boleh. Karena enak sih. Oke, berarti kita taruh 3 ya. Yes, Oke. please. Ini kayaknya fit banget di burgernya. Oke. Habis itu kita tutup Tetap. di atas. Nih kita bisa potong dulu deh. Kita cicipin. Silakan dicoba. Cheers everybody. Cheers everybody. Yes, cheers. Cheers. Cobain ya.
Gimana? Om? Gimana menurut lo? Menurut gue tuh ada sesuatu yang terlalu strong, Ya. jadi harus di soften Ya. sedikit ya. Kayaknya sih tadi gue nemuin yang agak strong tuh dari si caramelize onion-nya. Kayaknya lu baconnya jangan pakai terlalu banyak deh. Mungkin atau enggak sweetness-nya agak Smoky-nya terlalu ya kicking. Tapi gue nggak pernah makan burger yang ada taste smoky-nya begitu oke. Ya. Nggak pernah. Ya. This is the one. Nggak pernah ada lagi sebelumnya. Tapi lu mesti soften aja sih. Soften aja. Lu harus ya. Kalau buat gue yang suka sama yang biasa makan smoked beef, this is perfect. Oh ya? Ya, ya. Oke. Karena smoky-nya quite strong kan. Cuman kalau honestly speaking buat halayak ramai, nggak bisa kita bikin yang terlalu strong. yes. Terus sama si patty ini menurut gua kurang gede sedikit. Ya, Ya. Kurang gede sedikit. Jadi bikin agak lebih ya, gede supaya jadi satisfy lebih, ya, orang makan gitu. Yes. Menarik sih. ya. Ya. Ada Next baking lah, next baking nanti lo bikin tambahin wijen. Pasti. Kita coba. Ya. Tapi so Cuman- far overall dari ini gimana? Burger itu enak banget, cuma gua ngerasa ini kurang BMB. Kan lu harus punya signature Ya. yang orang ingat akan produk itu. Challenge accepted. Tapi ngomongin kayak gini, gue jadi keinget sama Mang Gia. Ya. Mang Gia kan suka banget tuh bikin pakai sesuatu, bikin pakai nanas, Ya. Dia selalu bikin grilled pineapple. pineapple, dan menurut gue, Setiap kita beres masak. yes. Dan itu quite influencing ya. Gua bilang keren banget ya, itu meat Ya. lalu combine dengan pineapple, itu Tetap ada smoky-nya. lucu banget. Terus Cuman biasanya kalau di cabin, biasanya si nanasnya sama kita di hanging gitu, digantung di atas perapian. Jadi si nanasnya dia punya karakter rasa smoky, terus kita rub juga pakai cinnamon gitu, dan pakai honey juga. itu BMB. Itu menarik. Itu BMB. Menarik ya. Oke. Right on guys. Nice. Bro toast bannya. Ini apa ya? Ini yang tadi challenge lu untuk bikin yang barbecue mountain boys banget. Yes. Jadi sini gua udah nambahin 2 elemen. Yang pertama grilled pineapple yang biasanya dimasak sama Kang Gia Menarik. di cabin. Menarik banget. Sama ada barbecue mountain boys beef bacon. Jadi di sini apa ya, inspirasi gua sih sebenarnya bisa dibilang karena belum ada judulnya sekarang, gua pengen bilang this is tropical burger. Ini signature-nya nanti produk kita gitu. I hope so. Yes. Jadi di sini udah ada Oke. beberapa signature-nya barbecue mountain boys di sini dengan dari apa namanya saus yang dibikin sama upai, terus dressing, dan ini juga kita punya romaine lettuce yang kita tanam di hidroponik kita. Oh Yap. ya. Yes. Oke. Oke, basicnya sama nih Om, sama kayak tadi kita bikin American cheeseburgernya. Dan basicnya kita pakai tetap garlic mayo, Ya. karena ini juga salah satu hero-nya kita. Oke. Oke, si garlic mayonya. Oke, kemudian di sini ada nanasnya nih. Kita langsung taruh aja. Nah, nasi di grill juga pakai herbs lagi Iya. ya, pakai. Pakai ram, signature ram, ramnya ya. si Hedi. Ya. Jadi gua rasa sih ini bakal menyumbang rasa nanti manis. Ya. Kalau tadi sebelumnya kita pakai pickles buat ngasih rasa segar-segarnya, Oke. ini kita pakai nanas. Jadi nggak ada pickles lagi di sini. Yes, nggak ada pickles. Oke, ini cukup ya. Patty tetap sama dengan cheese. Gue pikir kayaknya di burger ini harus ada sesuatu yang segar-segar. Jadi di sini kita pakai romaine lettuce, tapi gue nggak mau hanya romaine lettuce aja.
Jadi gue di sini bikin kayak dressing, tapi influence-nya dari Thailand. Jadi kayak Thailand dressing gitu. Menarik. Gue pakai ada garlic, pakai jeruk nipis juga. Terus kita pakai ada semacam kayak fish sauce, jadi nggak merasa Thai-Thainya gitu. Masih segar banget ya, Het ya. Nah ini kita dressing di sininya. Jadi kayak pengen gua gadoin gitu loh, Pai. So, cobain. Oke, lanjut. Nah ini kita celup di dressingnya. Gimana? Enak gak? Enak kan? The best. The best. Gue pakai kira-kira 3 lembar aja ya. Ya. Jadi ada warna hijau-hijaunya. Ditambah baconnya lagi. Nah si Hedi ini bikin lumayan agak crispy. Jadi ngasih tekstur lagi om. Yes, crunchiness-nya ada di sana Terus ya. langsung kita caplok aja. Kalau kita lihat nih. Lihat ya, Om. Mantap. Gitu ya. Mantap. Kita langsung cobain aja om. Oke. Buat lu tuh yang jatuh. Oke. Silakan ambil dulu om. Gua ambil yang bersih ya. Yang jatuh buat lu aja, Pai. Yang jatuh lu biasanya juga yang sisa-sisaan, Pai. Aduh. Apa juga, Pai. Susah dari gimana nih om? Wow. Gimana om? Naik level lagi? Ini levelnya naiknya luar biasa. Kayak mentoknya ini dia nih. Gimana brother? 10 om? Go. Let's go. This is the best. Well, Gimana menurut lo? barusan itu baru barbecue Mountain Boys banget. Gue setuju. Gue juga apa? Gue suka banget. Gue suka banget. Lu jago, Pai. Lu jago. Lu jago. Lu jago. Karena menurut gue pas gue bikin ini juga kayak gila ini next level banget nih dari sebelum yang kita bikin. Ini nggak kayak burger yang biasa kita makan di mana-mana sih. Pasti. Ya. Buat gua pribadi, si burger yang tadi itu komplit semua rasanya. Dari mulai beefy-nya, creamy dari mayonesnya, Yes, even setuju. mayonesnya ada sournya Setuju dikit buat banget. nge-balance. Terus tadi kita Segar ya? kita nge-grill pineapple, Yes. ada sweetness-nya, terus ada lettuce dengan dressing loh. Dressingnya kayak jadi manis, asam ketemunya. Iya, Ya. itu lengkap banget. Dan Lengkap Berantakan di mulut Oh, kayaknya sangat rasanya. lengkap. Pertarungan di mulut tuh. Tapi Nggak tahu pertarungan itu jadi kayak Harmonis. satu harmonis banget. Yes. Itu top banget. Kalau gua sih nggak cukup satu ya. Kalau gua Iya, gua mau habis ini dia apa ya? Oh, we already accepted your challenge. Kita tadi udah masak burger. Nextnya kita bakal explore lagi yang lebih banyak. Menurut lu gimana? burgernya luar biasa enak banget, beda dari yang lain menurut gua ya. Gua merasa bahwa harusnya experience yang kita rasakan hari ini harus juga bisa dirasakan sama khalayak ramai. Nah kalau bicara bilang experience-nya harus dicobain sama khalayak ramai, berarti kita harus bikin restoran dong om? Belum tentu restoran, tetapi sesuatu yang Ya, orang bisa datang untuk nikmatin Yes, yes, produk kita yes. kan sebenarnya. ya Kalau menurut gua sih dari kita nge-tone down dan kita punya community, kita punya sekte kemudian daging. saya Wah. pengen bikin daging ya. Nah, Tema menteri. dan kita udah nge-tone down apa yang bisa kita leverage dari daging. Yes. Dan terus akhirnya kita bikin produk yang menurut gua luar biasa. Kayaknya kita harus lebih fokus deh. Mungkin how about kalau misalnya kita bikin burger house gitu? Let's go. Let's do it. Yes. Bye. Ayo Yes. dong. Let's do it ya. Oke. Let's go. Gas. Gas. Gue udah dapat tempat loh. Buset. Di mana tuh? Nanti aja lo lihat ya pokoknya. Keren aja. Gila, secepat kilat. Iya harus cepet dong gerakannya. Jalan nih. Harus jalan. Harus jalan, Harus ya? jalan dong. Let's Challenge go. gua kan harus Let's go. harus terjadi. Let's go. Iya Let's kan? go. Let's go. Oke,
Oke, ini gambarannya seperti ini. Nanti si kayu-kayu ini kita rapikan, terus nanti di atasnya akan ada signage, lighting nanti kurang lebih akan dibuat seperti linear seperti itu. Oke, menarik. Terus Pep, yang harus diperhatiin gimana caranya kita untuk nge-twist ini menjadi lebih modern kan? Oke, berarti kurang lebih gambarannya seperti logonya BMBB ya? Ya. Oke, bisa. Terus nanti nitip ya. Ini saya Sengaja bawa. harus dipasang, nggak tahu gimana Oh, caranya. siap. Lihat nih, udah kayak gini tuh warnanya juga Sama tuh. kan? Putih, hijau. Oke. Sama natural. Siap kalau Ya. gitu. Bisa kan? Bisa dong, Bisa. pasti. Oke. Pep, buat beberapa bagian di dalam kayaknya ada yang masih kurang deh. Kita coba lihat yuk, cek Boleh. ke dalam. Ayo. Yuk, Bang. Mang, gua kenalin nih sama Ilham. Yuk. Kenalin Kang Gia. Ilham. Ini udah sampai mana nih kita? Sekarang udah tahap penempelan si ngegilding gold tip yang ketiga ini. Iya. Gold leaf itu asli emas kan? Ya, ini pakai asli emas 23 karat. Wah. Oh, yang ini. 23 karat, Mang. Gokil. Penyebutannya apa sih si teknik ini tuh? Ini tuh teknik glass gilding. Glass Oke. gilding itu teknik penempelan emas di kayu, di kaca, di keramik. Gilding. Jadi bukan gold leafing. Gold leafing enggak sih, teknik menempelkannya. Kebetulan saya pakai teknik yang reverse water gilding. Oke. Nah, jadi pakai lem yang pakai air, aplikasinya lewat di belakang karena ini kaca. Oke. Ditempelnya dari sebelah sana ini. Iya, dari Iya, belakang. dari dalam. Hari pertama, jadi semuanya di outline dulu, semua. Ketika outline udah kering, mulai proses ke water gilding. Dia menempelkan si gold leaf pakai lem air. Setelah sudah proses si water gilding ini, di backup si emasnya, terus langsung disikat yang nggak kepakainya. Nah, setelah itu mulai ke si proses penempelan emas yang efeknya doff. Dikuas dulu si lemnya, tunggu sebentar, baru ditempelin. Nah, setelah itu baru dilapis varnish semuanya, dan udah, setelah itu udah beres. Kalau misalnya dari luar kan kayak rentan akan debu juga, Mang. Iya, retakan debu, goresan, dan lain-lain. Jadi harus bersih banget. Jadi Mang, kenapa kita memilih untuk berkolaborasi sama Ilham juga? Sebenarnya karena balik lagi inspirasi gua kemarin, gimana caranya kita bisa mengkombinasikan inspirasi gua yang dari tahun 1900-an itu, yang era-era cowboy, di twist gimana sih supaya masuk juga ke era modern juga gitu. Dan Ilham ngebantu banyak dari proses kita, start dari bikin brand identity, terus pembuatan logo, font, sampai ke pengaplikasian bangunan kita. Jadi mau tanya nih, Nah, sebagai yang punya wartegnya nih ya, kan kita tahu ya, kalau barbecue mountain boy itu natural, putih, hijau, udah. Yang jadi ide kenapa harus jadi ada gold leaf itu gimana? untuk menambah aksen aja sih dari brand si BMB yang sebelumnya yang udah warna hijau sama putih itu kan, biar ada bedanya juga dari BMB sama yang burgernya juga gitu. Dulu di tahun segitu tuh ada perusahaan window sign lah, namanya Rosan and Evan, itu terkenal banget lah sampai tahun 46-an. Dan emang di era itu sangat tren banget lah. Nah, Si hand painting, glass lighting, glass gilding, semuanya hand painted gitu. Iya. Makanya ya kita adaptasikan untuk ke sekarang ini. Yes. Bagus Begitu. sih, emang maksudnya kelihatan jadi mewah banget gitu. Iya, Iya. ini melambangkan kemewahan. Salah satunya melambangkan kemewahan sekali dengan kita menggunakan gold leaf, dengan gold leafnya juga asli dari emas 23 karat. Dengan hand painting. Ya, dan Ilham nggak cuma ngerjain ini doang. Itu di atas, sign yang di atas juga, Oh iya. Iya. itu hand painting juga semuanya. Tapi beda teknik dengan ini. Oke deh, lanjut dulu tuh ya. Oke, Oke. Mang, kita juga harus nyamperin si Upai.
Lanjut juga. Lagi masak, lanjut juga. Oke, Oke, Am ya. siap. Nanti ketemu lagi ya. Nuhun. Thank you. Thank you. Lancar-lancar. Oke. Pai, Ban gimana? Kemarin kan lu katanya udah develop. Ban kita sekarang udah perfect banget nih. Oh Gue ya? tunjukin langsung nih. Mana? Udah Nih, lo jadi. lihat deh langsung tuh. Wah, gue coba deh, gue lihat ya. Nih, yang as a your request pakai wijen. Yes. Terus gue bikin warna coklatnya juga lebih coklat. Lebih coklat, Dan lo tesnya ini dong, bunch-nya. Set, bounce back. bunch back, Nice, springy gitu. springy. Nih, lihat deh. Kita lihat Enak dalamnya. Nice. Boy. Wih, Om. Lagi ngapain? Ini Om lagi tes ban. Kemarin kan Kita kita nyobain patty. waktu pas patty ban. ya, pas di dapur kan kemarin kayak masih kurang perfect. Iya, iya. Ini gue develop lagi supaya gimana ya, jadinya lebih kayak lebih moist. Terus pas di toast dia jadi ngeluarin aroma lagi, ditambah wijen, biar ada tekstur lagi, Ya. wangi gitu. Ya ini wangi sih. Udah enak. Ini mah udah ketemu sama patty kita mah udah langsung on the way ngeng. Udah. Go ini mah. It's a go. It's a Go, go. ya? It's a go. Ban udah enak. Yes. Equipment gimana? Semua udah oke belum? So far udah oke. Tadi gua habis ngeset supaya enak nanti flow-nya. Pas anak-anak ngerjain juga flow-nya lebih enak. Dimana mereka harus masak, produksi, terus prepare dan lain-lain. Ini mah 19% lah, udah siap kita. Udah aman ya? Udah aman? Udah pada lapar belum? Udah Banget. dong. Banget. Parah. Jadi gue langsung bikinin ya. Gue Ya. udah siapin beberapa menu, pokoknya I give you surprise. Gue percaya Yes. sama lo. Please. Gue percaya sama lo ya. Ya, Oke. tungguin. Tempatnya enak gak? Enak banget ini mah. Banyak angin, banyak pohon. Oke guys, ini gua ngeluarin 3 burger terbaik kita. Oh. Ini kita ada yang klasik. Klasik itu yang paling basic lah ya. American cheeseburger. Terus yang kedua kita punya double cheese. Kalau kalian suka yang much Extra more cheese. extra cheese. Terus yang signature-nya kita. Sikat. Asik. Wah, betul. Anjing. Anjing. Buat gue sih nggak pernah bosan sama resepi yang signature ini karena rasanya komplit dan kompleks gitu. Dari mulai beefy, terus ketemu sama sweet, ketemu sama sour, ada dari pineapple-nya juga, terus ada dari caramelized onion, ada smoky dari beef bacon-nya. No comment, semuanya enak banget. Ini enak sekali. Ini pasti jadi juaranya di ini. Double cheeseburger, right? Ya. Kalau saya suka yang ini, si basicnya itu. Sederhana ya. Simple, sederhana, tapi terbaik. Terbaik. Itu paling basic ya. Kalau menurut gua ya, yang gua makan ini udah sangat siap untuk buka. Jadi, your call, Di. Ya kalau gua sih dari sisi bangunan udah on progress, udah almost finish dan semua sesuai dengan apa yang kita pingin, sesuai ideas kita. Terus Upai gimana untuk kitchen? 90% udah oke semua. Intinya tinggal poles-poles dikit aja Dikit ya. langsung go. Kang Gia detailing gimana Kang Gia? Aman. Aman, Ya. detailing. Siap. Oke guys, mudah-mudahan ini perawalan yang baik buat kita semua. Amin. So, it's a go ya. Let's go. Ya, cheers. Thank you. Cheers. Cheers. Kang, kita mulai ya. Bismillah.